Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Jawabnya salam. Salam. Salam kerukunan. Salam. Terima kasih. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang, Ibu Camat yang paling cantik, Camat Pancur Batu, satu-satunya camat yang cantik di antara 22 camat se-Kabupaten Serdang. Bapak Pastor dan pemimpin gereja yang berhadir, hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang semuanya pantas saya hormati dan saya banggakan, yang sudah berkenan hadir dalam acara launching Kampung Moderasi Beragama di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu pada saat sekarang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan tentang bagaimana kita, terkhusus saudara kami, sahabat-sahabat kami, warga Desa Tuntungan 2, yang desanya pada hari ini telah ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama, yang artinya adalah diharapkan desa ini, Tuntungan 2 ini bisa menjadi pilot proyek, menjadi percontohan untuk masalah moderasi beragama di 380 desa dan 14 kelurahan yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang sama kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya merasa bangga. Tuntungan 2, Pak Kades, justru 10 hari yang lalu saya sholat subuh di desa ini. Karena apa? Hari itu hari Minggu, di satu masjid itu berkumpul jamaah semua masjid yang ada di desa ini, baik yang Muhammadiyah, baik yang Al-Wasliyah, baik yang Nahdlatul Ulama. Setelah sholat subuh masing-masing di masjid dan musholanya, kemudian ngumpul menjadi satu untuk bisa menjalin hubungan silaturahim yang lebih kokoh, yang lebih kuat, untuk bisa menjadikan desa ini tidak sampai terjadi kekisruhan hanya karena permasalahan yang berbeda sedikit pemahaman di antara umat Islam yang jumlahnya cukup besar di Desa Tuntungan 2 ini. Permintaan dari sahabat saya dari sini, walaupun pada waktu itu hari Jumat saya lagi flu berat, tetapi saya iakan, saya akan hadir insyaallah. Jam 4 pagi, jam 3.30 saya bangun dan kemudian siap-siap untuk berangkat. Persis beberapa menit sebelum azan subuh saya sudah sampai di Tuntungan 2 ini. Demi apa? Demi cinta kita semuanya terhadap kerukunan kita semuanya sebagai warga Kabupaten Deli Serdang. Kalaulah tadi panitia menyebutkan khawatir saya hari ini nggak bisa hadir, tentu saja ini merupakan sesuatu hal yang bagi saya, yang kebetulan hari ini sudah cukup enak, bangun tidur tadi juga sudah tidak terasa lagi meler-meler hidungnya, maka saya siap-siap saja untuk berangkat kembali. Untuk apa? Untuk bagaimana kita semuanya sebagai warga Kabupaten Serdang bisa ikut bersama-sama pemerintah Kabupaten Serdang mewujudkan satu cita-cita yang mulia yang digaungkan oleh Bupati dan Wali dan Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Ashari Tabunan dan Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, ketika memimpin Kabupaten Deli Serdang ini pada tahun 2019 yang lalu mencanangkan Deli Serdang ini ke depan harus menjadi Deli Serdang yang maju, sejahtera, dengan masyarakatnya yang religius dan rukun di dalam kebinekaan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang rukun dalam kebinekaan tentu saja adalah ini sesuatu yang memang harus kita laksanakan bersama, kita upayakan bersama. Satu di antaranya adalah kemudian
sudah menjadi program dari pemerintah yang diamanahkan kepada Kementerian Agama. Satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan simbol-simbol perubahan itu, yaitu di antaranya adalah membentuk kampung moderasi beragama. Dalam kata lain, persis tanggal 9 November tahun 2022 yang lalu, saya juga menghadiri acara yang sama seperti ini, launching Kampung Kerukunan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tempatnya juga persis di Gereja Katolik. Ini Gereja Katolik, Pak, ya? 9 November tahun lalu. Acaranya Bapak dan Ibu sekalian, belum pernah saya saksikan betapa indahnya kerukunan umat beragama di tempat itu. Terlebih pada hari itu, acara launching Kampung Kerukunan dimulai dari jam 4 pagi, dipimpin langsung oleh wali kotanya bersama pemuka-pemuka agama, dengan kegiatan bersama memungut sampah di sepanjang jalan di Kota Kupang itu. Berakhir di startnya itu di salah satu masjid, dan berakhirnya di Gereja Katolik, tempat acara launching Kampung Kerukunan itu. Lebih daripada itu, Bapak dan Ibu, ketika acara formal launching Kampung Kerukunan itu, semua agama yang ada di Kota Kupang mementaskan kegiatan-kegiatan seni dan budaya sesuai dengan keyakinan dan seni budaya yang dikembangkan melalui majelis-majelis agama yang ada. Dan itu dilaksanakan bersama-sama secara bergiliran di tempat yang sama, yaitu di aula Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi di Kota Kupang. Nah, kondisi seperti inilah kami pada waktu itu, teman-teman pengurus FKUB bersama Bapak Kabang Pol Kabupaten Serdang bertekad justru di Kabupaten Serdang tidak boleh kalah dengan apa yang kita saksikan di Kota Kupang itu. Dan lebih daripada itu adalah ketika tanggal 16 Novembernya, 7 hari kemudian, saya justru berkesempatan menyaksikan satu kabupaten di negara kita Indonesia tercinta ini yang mengukuhkan paguyuban kerukunan umat beragama tingkat desa dan kelurahan sekabupaten, yaitu di Kabupaten Kupang. Masing-masing desa dan kelurahan ada 401 desa dan 11 kelurahan kalau saya tidak salah. Masing-masing desa dan kelurahan itu memiliki kepengurusan paguyuban kerukunan umat beragama. Pengurusnya 11 orang. Di tingkat kecamatan ada paguyuban kerukunan umat beragama di semua kecamatan, 26 kecamatan yang sudah dikukuhkan tahun sebelumnya. Dan pada hari itu sebanyak 4.500 lebih pengurus PKUB, paguyuban kerukunan umat beragama, dikukuhkan secara serentak oleh Bupati, saya sebutkan sekarang, itu Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 4.500 lebih pengurus PKUB tingkat desa se-Kabupaten Kupang itu dikukuhkan oleh bupatinya dan disaksikan oleh Ketua Asosiasi FKUB se-Indonesia, Bapak kebetulan Ketua FKUB Provinsi Bali yang beragama Hindu. Kemudian dari PKUB Kementerian Agama Bapak Wawan Junaidi. Kemudian dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
dari FKUB Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat disebutkan oleh yang hadir mewakili Ketua BPIP dan Jakarta bahwasanya Kabupaten Kupang yang pertama di Indonesia yang menggelorakan kerukunan umat beragama dan membuat kepengurusan di tingkat desa baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Mereka memberikan apresiasi kepada Kabupaten Kupang untuk bagaimana upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Pada saat itu dalam hati saya terbetik, yang nomor 2, jangan ada kabupaten yang lain yang telah mengumumkan tentang adanya PKUB di tingkat desa kecuali harus Kabupaten Deli Serdang. Itu cita-cita SKUB. Kita sudah koordinasikan dengan Kesbangpol dan beberapa hari nanti kita akan coba komunikasikan dengan Bapak Bupati sehingga dalam waktu menyongsong 78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, setidaknya organisasi sejenis seperti PKUB yang ada di Klaten itu sudah bisa dikukuhkan oleh Bapak Bupati, dan ini membuktikan bahwasanya bukan hanya sekedar ada kampung moderasi beragama, tetapi ini hanya merupakan bagian yang harus kita jadikan sebagai satu bagian yang lebih banyak lagi. Di Kabupaten Deli Serdang ini, bahwasanya di desa dan kelurahan ada 394 desa dan kelurahan yang semuanya akan terawat kerukunan umat beragamanya, karena pemuka-pemuka agamanya di setiap desa sudah begitu bulat tekadnya bahwasanya rukun dalam kebinekaan itu adalah cita-cita kita semuanya dan harus kita wujudkan. Bila mana ini bisa berhasil, maka cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang rukun dan sejahtera, yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebinekaan, itu pada saatnya ketika Bapak Haji Asari Tambunan dan Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar meninggalkan jabatan beliau sebagai Bupati Kabupaten Deli Serdang, cita-cita beliau tidak hanya tersimpan di dalam arsip, di dalam file pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tetapi menjadi satu wujud kenyataan bahwasanya di Kabupaten Deli Serdang ini masyarakatnya yang berbineka itu, yang berlain-lainan keyakinan dan agamanya itu benar-benar rukun di dalam kebinekaan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya tambahkan, karena memang rukun itu indah. Rukun itu indah. Bayangkan kalau seperti yang saya sampaikan tadi, pagi-pagi jam 4, kalau jam 4 di Kupang itu sudah sholat subuh, sehingga mereka start dari masjid mengut sampah bareng-bareng, siapapun kita, terlepas agama apapun kita, sampai kemudian finish di satu gereja, yaitu Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi yang ada di kota Kupang itu. Indah sekali. Maka oleh karena itu, kalaulah Tuntungan 2 sudah dinobatkan sebagai kampung moderasi beragama, monggo Pak Kepala Desa, ini dijadikan sebagai satu tonggak sejarah bahwasanya Tuntungan 2 harus menjadi contoh teladan bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Deli Serdang, bahwasanya Tuntungan 2 memang pantas menjadi kampung moderasi beragama, atau gampangnya adalah kampung kerukunan untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Salam. Merdeka. Merdeka. NKRI. Baik.